Oke, kita baca SMS. Belum. Nanti jawab. Ya, ini tadi mau tanya. Itu kan tadi kalau ada pemotongan-pemotongan, tapi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kan Pak, supaya itu apa tadi pajaknya, sanksinya itu bisa dihapuskan atau dikurangi. Nah, ini syarat-syaratnya untuk mengajukan permohonan itu apa aja Pak? Jadi ya mungkin saya kan salah satu orang yang akan mengajukan. Ya. Ya, dalam hal apa terkait tiga tadi ya, kita lapornya itu terlambat, kemudian SPT-nya juga mohon maaf, bayarnya terlambat, kemudian SPT-nya lapornya juga terlambat, dan ada pembetulan, kita harus mengisi formulir, di mana formulirnya itu ada juga contohnya di kantor pajak. Terus kalau ibarat kata kalau perusahaan yang tanda tangan harus direkturnya Mas. Harus direkturnya. Wah, kita tanda tangan. Kan masalahnya dia itu direktur perusahaan Bendi Genjot Pak. Dirutnya itu satu sisi ya dari formulirnya. Kemudian ada lampiran-lampirannya Mas yang harus disampaikan ya. Yang pertama itu SPT tadi yang mau disampaikan atau SPT pembetulannya dilampirkan. Terus tahun kemarin. Bukti setorannya, kekurangannya itu dilampirkan dulu. Terus bukti kalau sudah dilaporkan SPT-nya. Itu kalau dari kantor pajak itu ada namanya bukti penerimaan surat, itu dilampirkan juga. Nah, sama surat tagihan pajaknya Mas, STP-nya tadi. Nah, yang kita mau hapuskan kan STP-nya. Dan satu yang paling penting Mas, itu surat pernyataan kalau jenengan itu khilaf. Ya surat pernyataan kalau kita khilaf. Suratnya dengan ini saya menyatakan nama Cepi, sorry bro aku khilaf. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ada formatnya. Karena ini memang di awalnya penghapusan atau pengurangan sanksi ini hanya diberikan kepada wajib pajak yang khilaf. Yang khilaf, bukan tidak mampu. Kalau Mas Cepi pasti mampu. Mas Londo apalagi. Ini yang memang kekhilafan dan bukan karena kesalahan dari wajib pajak. Ini memang ditantumkan di dalam PMK ini supaya selaras dengan undang-undangnya. Di undang-undangnya penghapusan pengurangan sanksi administrasi ini diatur di pasal 36 ayat 1A Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Jadi supaya klop ada undang-undangnya, ada PMK-nya. Makanya disampaikan betul, makanya harus ada surat pernyataan kalau jenengan-jenengan tuh khilaf. Selama ini tidak memasukkan SPT. Saya terakhir ngisi SPT 2013. Nah, berarti yang 2014 khilaf. Nah, saya kira saya sudah keluar dari sebuah perusahaan, terus saya nggak punya kewajiban untuk ngisi SPT karena saya udah nggak bekerja. Tuh, saya makanya, itu lupa lah kalau itu lupa khilaf. Pak. Nanti Mas Cepi Ya, buat surat ngisi, pernyataan. nanti saya minta tolong Bapak membantu membayarkannya Pak ya. Pak, itu formulirnya Bayarkan ya? kantor ada ya? Iya, formulir. Khilaf itu. Betul. Saya mau minta Pak. Nanti datang ke kantor. Di rumah saya di mana? Saya khilaf. Nenek itu loh, nenek resmi itu loh. Sorry mah aku khilaf. Sorry lu. Beli surat. Saya dibantu kantor pajak ngerti nggak aku khilaf. Beli. Ada kopi. Jadi seperti itu ya Pak ya, itu syarat-syarat untuk mengajukan permohonan. Dan ada yang harus dilampirkan seperti tadi. Lampirannya. Ini kalau seumpamanya ini ada dalam hal apa ini? Permohonan wajib pajak dikembalikan. Ya, karena kita tadi sudah disebutkan syarat-syaratnya, tentu saja kalau kita menerima permohonan wajib pajak, Mas Cepi, Mas Londo, dan Mbak Muni ini, maka kalau tidak memenuhi syarat-syarat tadi, syaratnya adalah satu surat permohonan untuk satu STP namanya, kemudian ditandatangani oleh wajib pajak dalam hal orang pribadi atau oleh wakil wajib pajak dalam hal direktur dan sebagainya kalau wajib pajak badan, dan tidak boleh dikuasakan. Harus sendiri. Harus sendiri, harus Mas Cepi, Mas Londo, Mbak Monik sendiri atau direktur dan wakil wajib pajak badan. Seperti itu harus disampaikan, ditandatangani oleh wajib pajak sendiri. Nah, kalau tidak memenuhi syarat-syarat itu dan juga lampirannya kurang, lampirannya kan ada SPT-nya,
ada SSP-nya, ada tanda terimanya, ada STP-nya juga, dan ada surat pernyataan khilaf tadi. Kalau itu tidak memenuhi, ya kita kembalikan. Ya, kita kembalikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pengompletan. Oh, bakso lo kompletan. Bakso komplit. Nah, kalau setelah dikembalikan terus dikompleti lagi, baru bisa diajukan. Boleh diajukan lagi. Oh. Kalau diajukan yang pertama tadi tidak komplit, kemudian dikembalikan, maka itu wajib pajak dianggap belum pernah menyampaikan. Jadi boleh menyampaikan, dan diharap dianggap penyampaian yang setelah komplit itu adalah penyampaian yang pertama kali. Nah, itu kalau kan harusnya kan wajib pajak itu udah dikasih tahu. Oh, iki sing kurang komplit, iki. Iya. Iki komplit ono sik, sok ngejok kene neh, gitu ya. Nah, kebetulan yang kedua Lupita lagi. Bosnya direktur lah dijak, keri. Lah, apakah itu juga harus kembalikan lagi? Nanti akan kita kembalikan lagi sampai wajib pajak itu benar-benar komplit. Dan satu yang saya tangkap dari Mas Londo tadi, tidak harus direkturnya datang ke sana, yang tanda tangan. Yang tanda tangan. Tolong diluruskan nih Mas Londo ya, Mas Epi ya. Yang tanda tangan nggak perlu direkturnya diajak. Direkturnya cukup tetap di kantor, minta tanda tangannya aja. Nah, takutnya itu direktur kulon niku wuto aksara wae mboten saged tanda tangan. Nek cap jempol nggih lucu. Masa niki napa cap jempol? Ini cap jempol direktur. Sama saya cap jempol. Sama saya iki usum. Nah, ini kan kok sik to? Anu sisa lho. Gila ani. Kan ini sampai batas tanggal 31 Desember 2015. Iya. Nah, kebetulan kita sudah woro-woro. Saya pun diumumkan ke teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang sudah punya perusahaan juga sudah saya informasikan. Kebetulan lagi mangkat umroh. Nah, umroh di sana naik onta. Ontanya siklet itu. Ceritane lagi mulai kok kono tanggal 31 Desember tekan kene 2 Januari 2016. Wes ra iso tanda tangan. Pripun niku? Lah, itu kemungkinan terburuk mbok wong iki ora to. Tak tekok wong iki ndak numpak unta ya ngopo tak tekoki. lah ben ketok ning Arab lho, numpake unta. Motor giling apa tapir. Ya, iki cerita iki umpama kejadian ada gitu. Bagaimana itu, Pak? Begini Mas Londo. Ini saya jelaskan lagi ya, bahwa yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 itu adalah pelaporan SPT-nya, pembetulan SPT-nya, dan melunasi jumlah yang kurang bayar. Itu selama tahun 2015. Nah, yang diatur di PMK 91 itu adalah mengenai poin-poin pembetulan ini. Yang tidak lapor silahkan lapor, yang belum melakukan pembetulan silahkan melakukan pembetulan, yang belum menambah kekurangan jumlah pajak terutamanya silahkan menambah selama tahun 2015. Kapan pengajuannya yang ada tanda tangan direktur yang harus naik onta tadi? Apakah juga harus tahun 2015? Tidak. Oh iya, yang penting pelaporannya 2015. Silakan. Berarti nanti tak ngabari bos saya. Iya, nanti sana ojek onta Pak soalnya. Ora kita apa jenengmu? Dah. Itu lazim. Oh, anak sih. Lah kira yo jek seumpama to ya. Lho kok umpama. Heeh. Ambok nek padha-padha umpama ya jangan mangkat ning Irak ono. Oh ya Lah rencanane arep umroh, nek kono untane akeh kan taksi unta. Kira tau umroh to. Aku wis le, sorry. Hebat deh. Oke, seperti apa toh tentang PMK, pengurangan penghapusan sanksi administrasi pajak, pastinya buat teman-teman ya sekiranya belum melaporkan, segera melaporkan per tahun 2015 ini. Atau jangan sampai lebih dari tahun 2015. Atau yang mau tanya-tanya langsung aja di line telepon kita di 0271 857 555. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Sinden Memendel.